Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, di mana anugerah ini sifatnya kekal, ya. Jadi keselamatan itu tidak bisa hilang, ya. Kalaupun ada orang yang murtad dan meninggalkan Tuhan, bisa jadi orang itu sebenarnya tidak diselamatkan, ya, bukan keselamatannya hilang. Nah, menarik di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 12 itu dituliskan kerjakanlah keselamatanmu. Nah, kenapa kita kok harus mengerjakan keselamatan itu? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengerjakan keselamatan bukan berarti keselamatan itu bisa hilang, tidak. Tetapi lebih kepada tanggung jawab sebagaimana seorang yang sudah diselamatkan, ya. Jadi bukan berarti kalau kita tidak mengerjakannya terus kemudian itu keselamatannya jadi hilang, tidak. Tetapi setiap orang yang diselamatkan, dia pasti akan mengerjakan keselamatannya di dalam kehidupannya, ya, dengan tetap taat, dengan tetap setia kepada Tuhan. Nah, menarik memang di dalam kebenaran firman Tuhan, anugerah ini sifatnya terbatas. Tidak semua orang diselamatkan, ya. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang diselamatkan. Kenapa demikian, ya? Kalau kita melihat fenomena sekarang saja, ya, apakah semua orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat? Tidak, bukan. Artinya sebagaimana yang kita imani, yang kita yakini, setiap orang yang mengaku percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan juru selamatlah yang percaya. Artinya orang yang tidak percaya, orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya sudah pasti, ya, mereka tidak diselamatkan. Dan itu jaminan juga Tuhan berikan, ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sudah nyatakan ini di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini sudah percaya, bersyukur, ya, karena Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang Tuhan pilih sehingga kita boleh menikmati anugerah keselamatan itu. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Sekali lagi, bukan supaya nggak hilang, karena keselamatan itu kekal. Jadi lebih kepada rasa tanggung jawab, ya. Bukan berarti kalau Bapak Ibu sudah percaya Yesus, dosa sudah diampuni, jadi suka-suka, ya, jadi mau hidup bebas, tidak, ya. Tetap kita hidup dalam aturan dan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Ya, tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam kehidupan ini sebagaimana mestinya seorang yang sudah diselamatkan, ya. Waktu Bapak Ibu ibadah, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita memberi diri kepada Tuhan, lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah dengan ikhlas. Kenapa? Karena Tuhan sudah memulainya, ya. Kita itu sudah diselamatkan sehingga kita bisa melayani. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita mestinya beribadah, ya. Mestinya kita persekutuan, mestinya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan bukan supaya kita mendapat keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, itu sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itulah dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Hidupilah keselamatanmu itu sebagai seorang yang sudah diselamatkan.
selamatkan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita hari ini sudah mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan, sudahkah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu di dalam hidup kita? Atau kita tidak mengerjakannya? Ya. Jadi di sinilah kewaspadaan kita. Kalau aku orang yang diselamatkan, mestinya aku dengan sadar melayani, dengan sadar memberi diri untuk Tuhan, dengan sadar beribadah, dengan sadar bersekutu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen, ibadah yang nggak mau, ya persekutuan juga nggak mau, hidup di dalam Tuhan juga nggak mau, nah itu perlu dipertanyakan kan keselamatannya. Karena semestinya orang yang diselamatkan dia ngerti hidupnya seperti apa, tanggung jawabnya apa. Ya, dan mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita hari ini sehingga kehidupan kita nyata ya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kerohanian kita? Bagaimana kesalehan kita? Ya. Sekali lagi, bukan supaya diselamatkan kita lakukan, tapi karena saya sudah diselamatkan maka saya akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita menjalani dan menekuni ya tugas tanggung jawab kita dan mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kami. Ajar kami juga mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kami membangun relasi. Kiranya kasih kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap orang rindu juga mengenal-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati segala pergumulan, tantangan di dalam kami mengikut Engkau. Kiranya kami boleh Tuhan dapati tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami berdoa, Allah Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.